وعلى نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا أنت مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقد قال عز من قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله وصدق الحبيب الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين وأحيي دعوهم الحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh sepuh yang ada di lingkungan Masjid Al-Zaidin dan muhajirin rahimahullah, wabil khusus hadirin kiram sahabat selaku ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan dan kami takzimi, tokoh masyarakat baik dari pemerintah dan aparatur pemerintahan, ketua RW maupun ketua RT beserta dengan perangkatnya, hadirin majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dari waktu ke waktu, dari kesempatan ke kesempatan, hingga akhirnya dalam kesempatan malam hari ini Allah memperkenankan kita bisa bertemu dengan bulan Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insyaallah kurang lebih 60 hari sekian lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan afiat. Amin. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dan kita termasuk bagian umatnya yang senantiasa memohon syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrabihi wa bi nafa'atihi fid dharain amin. Sampai istiqomah sama sumaya hidup video berrabi. Sudah apa baru masuk? Sudah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita membahas kembali kajian di malam hari ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah musyaqiyah min Allah, sholat permohonan untuk turunnya hujan. Ini hukumnya sunnah. Wa sholat istisqa sunnah. Jadi sholat istisqa ini hukumnya sunnah bagi orang yang mukim ataupun dalam keadaan musafir. Kenapa? Indal hajat min inqita'i waisin aw 'ainil ma'i mahdidan. Karena kebutuhan air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat universal. Kenapa? Karena adanya kebutuhan min inqita'il ghaiz di suatu daerah tempat yang jarang turunnya hujan. Aw 'ainil ma'i atau sumber mata air yang dalam keadaan kering. Ini merupakan salah satu musibah. Karena air merupakan alat yang sangat penting berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam adat kebiasaan maupun dalam rangka untuk melaksanakan ibadah, wudu, mandi junub,
dan sebagainya, memandikan orang mati dan sebagainya. Ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting, sehingga syariat mendorong atau menjadikan pelaksanaan sholat ini salah satu hal yang untuk memohon kepada Allah agar diberkati. Wa du'a sholat istisqa yang akbar menjadi dari pelaksanaan sholat istisqa itu bukan sekali doang, bisa beberapa kali. Illa misqau hatta yasqiyahumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mendatangkan hujan kepada kita. Karena apa? Kayak buruhum nazban, dan disunahkan bagi seorang pemimpin daerah, pemerintahan atau tokoh masyarakat untuk memerintahkan kepada warganya bersama-sama ditaubati melaksanakan taubat. Wa yalzamu tisal amrihi kama afdal Nawawi, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, di saat keadaan kondisi daerah itu dalam keadaan kering rotan, itu menunjukkan sebenarnya identitas keberadaan wilayah tempat itu mempengaruhi akan kondisi keimanan. Di samping juga kondisi alam, kondisi keimanan, kekuatan iman seseorang di dalam beribadah. Ini pernah hampir mengikuti beberapa orang dari Timur Tengah. Jadi di saat keseberesan dari kesan itu bukan kesan dalam kondisi panas, tapi kesan itu lambik, itu kesan itu rasanya besar. Emang ternyata di situ tempat itu kebanyakan orang yang ada ibadah meninggalkan sholat boleh mencari ilmu. Bahkan di tempat itu banyak orang yang anak mudanya itu oleh orang-orang alim itu merasa gersang itu gersang bukan karena kondisi, karena gersang itu teridentifikasi dengan jiwa. Sampai saya ada dari Banayu, ke Cirebon sampai ke Sungai, sampai ke Purwokerto, dari satu daerah ke daerah itu, beliau itu menyimpulkan sepertinya ini daerahnya ini jiwa semangat ibadahnya bukan. Bapak kalau ke daerah yang lain, itu mungkin sepi. Daerah kami karena kita melihat banyak orang-orang bisa mendeteksi sampai ziarah ke Sunan Gunung Jati jiwanya itu. Nah, istisqa ini kenapa terjadi suatu daerah? Ini karena kondisi alam yang membentuk karakter terjadinya tidak turunnya hujan, ataupun kondisi individu insan di satu daerah. Di sini imam pemimpin daerah untuk menganjurkan kepada warganya untuk ditaubat. Wa taubat ini adalah wajibah, karena taubat dari dosa itu hukumnya wajib. Mungkin itu menjadi salah satu musibah yang Allah berikan kepada satu daerah yang Allah berikan turunkan menjadi besar. Karena ini cerita rehmat atau perjalanan orang alim ulama keturunan Syekh Hasan Basri. Beliau menunjukkan ke kami karena kondisi beliau itu menjelajahi ke dunia, ke ulama-ulama daerah-daerah yang jiwa semangat menjaga sunnah Nabi. Kalau bahasanya perkembangan tarekat-tarekat yang ada di dunia itu sudah mesti ganti. Kenapa yang menyebabkan tarekat-tarekat yang ada di dunia itu semakin berkurang? Apa yang muncul dan apa yang mendorong? Termasuk di Indonesia ada beberapa faktor.
puasa 4 hari, 3 hari keempatnya baru pelaksanaan sholat istisqa. Jadi upaya termasuk ya keamanan, kenyamanan suatu daerah itu ditunjang oleh lingkungan yang masih banyakkah di setiap titik pusara kekuatan Islam seperti masjid musola ini orang-orang yang melakukan sholat berjamaah, ataupun masihkah ada orang yang berzikir, masihkah ada orang yang menuntut ilmu di satu titik sumber setiap seperti setiap blok 30 setiap blok. Alhamdulillah jamaahnya penuh dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dan kegiatannya pun penuh. Ada yang ngajian bulanan, ada yang ngaji mingguan, ada yang pengajian bapak-bapak, ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian anak-anak setiap hari. Nah ini bukti bisa menumbuhkan, menimbulkan lingkungan itu lebih aman, nyaman. Jadi beberapa pelajaran kita ambil dari pasal ini. Supaya menunjukin yaumil rabi, kemudian setelah puasa 3 hari, di keempat harinya masih dalam keadaan puasa, yang mana pelaksanaan istisqa dilakukan keempat harinya dengan kondisi dalam keadaan puasa, mutaqayyimina wala mutajayyidina. Pelaksanaan sholat istisqa dilakukan di satu tempat, dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, dan berangkat dari rumahnya tidak menggunakan wangian harum-haruman, wal mutazayyidin, berangkat itu tidak dalam keadaan banyak berhias dengan menggunakan pakaian-pakaian mewah dan sebagainya. Berbeda dengan pelaksanaan sholat ini kebaikan. Beliau butuh nafisya bin mudallati, melainkan keluar dari rumah dalam keadaan puasa menuju titik untuk melaksanakan sholat istisqa menggunakan pakaiannya lusuh, sederhana. Bahkan di sini dikatakan muahadatin maksuratin wadal mu'jamati sakinati. Ya, pakaian-pakaian yang biasa digunakan. Wahya mayalbasu min siyabil al-mahdiyati waqtal amal, menggunakan pakaian-pakaian yang biasa sehari-hari digunakan dalam bekerja. Ini sederhana. Kenapa? Menggunakan pakaian-pakaian sederhana, lusuh, tidak menggunakan wewangian, tidak menggunakan pakaian-pakaian. Karena kebutuhan kita sehari-hari, apapun pekerjaannya kita membutuhkan air. Wastikana tidak keluar dari rumah dalam keadaan tenang. Air khusyuk wa tadarrur, air khudu' wa tadarrur, wa yakhrujuna ma'ahum as-sibyanu wa suyuhu wal ajaiz wal ba'i. Keluar ke rumah dalam keadaan khusyuk. Ya khusyuk, karena khusyuk itu saya gambarkan. Wa tadarrur wal khudu' rendah. Wa tadarrur dalam rangka menggunakan diri di hadapan Allah. Wa yakhrujuna ma'ahum as-sibyan, dan keluar dari rumah mengajak anak-anak kecil. Wa suyuh, orang-orang yang sepuh tua. Wal ajaiz, dan nenek-nenek jongkok dan sebagainya. Wal ba'i, dan binatang ternak. Ini belum sholat. Bagaimana kalau sholat? Sholat istisqa sebelum melaksanakan keluar dari rumah dalam keadaan khusyuk wal khudu'. Sebelum sholat, apalagi sholatnya? Karena istisqa ini kita sedang memohon hajat besar kepada Allah agar kita mempersiapkan diri dalam puasa, bertobat, apalagi bersedekah, dan keluar dari melakukan hal-hal yang boleh kita lakukan. Karena kita sedang memiliki hajat besar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat ada yang namanya dua rakaat yang dijadikan sebagai
kama ro'aitumuni usolli. Nabi kata, sholatlah kamu seperti saja aku sholat dan seperti kau melihat aku sholat. Kita jenjangnya jaraknya jauh banget. Lihat siapa kalau bukan lihat dulu. Maka sholat kita dianjurkan melihat dulu. Apa mahkota dua yang perlu kita miliki? Al-khusyuk, berusaha untuk khusyuk, menghadirkan hati kesadaran diri kita melakukan sholat minimal di dalam niat supaya niat kita benar. Kedua, ini anggota tubuh kita tidak dalam keadaan banyak bergerak. Dia menantang. Nah, sebelum sholat disunahkan kita membaca qul a'udzu birabbin nas. Minimal sekali. Syukur-syukur sudah kali. Baru niat. Usahakan niat itu yang benar. Setelah niat kita khusyuk dan sebagainya, itu yang sholat. Karena orang yang akan menilai dari mana kita mulai untuk melakukan sholat. Kedua, al-khudu'. Tadi kita katakan al-khudu' wal khusyuk wat tadallul. Di luar belum sholat. Bagaimana kalau kita sholat? Al-khusyuk di sini dikatakan al-khusyuk. Al-khusyuk wal khudu' wat tadallul. Nah, al-khusyuk itu tadi khudu' qalbi wa sukunul jawari, hadirnya hati dan tenangnya anggota badan di dalam sholat. Orang berangkat untuk melaksanakan istisqa berusaha untuk khusyuk dari rumah. Coba. Bukannya di sholat, sebelum sholat harus khusyuk sampai ke bawah sholat, sampai ke bawah selesai sholat. Kedua, al-khudu'. Khudu' itu artinya adalah huwa ayyu'lama ma yaqulu wa ma yaf'al. Apa maksudnya? Mengetahui, menyadari, memahami, mengerti terhadap apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan di dalam sholat. Harus ngerti. Jangan ngomong-ngomong dari pertama bacaannya, tapi kan artinya. Nah, guru-guru kita mengajarkan dua mutiara agar kita khusyuk dan subuh. Nah, khusyuk adalah ayat lama mayakun wa mayakun. Apa yang diucapkan harus memahami dari pertama Allahu Akbar sampai salam. Dan mengetahui apa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Setiap gerakan yang kita lakukan ini ada ilmunya. Sampai takbir pun ada ilmu. Bagaimana di saat takbir tangan mengangkat? Allahu Akbar. Baru tangan sudah ke sini. Seperti orang yang turun dari iktidal. Kan? Ruku. Dari ruku kan ada 4 tempat di dalam sholat yang sunnah hukumnya mengangkat tangan. Pertama takbiratul ihram. Kedua hendak melakukan ruku Allah. Di saat mau melakukan ruku, tangan diangkat bersama dengan Allahu Akbar. Bar itu tangan sudah nempel. Apa namanya? Tadi jarang orang membahas ini. Karena perlu sanad. Saya ulang. Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar nggak seimbang, nggak pas sama antara A sama B. Ini ilmu di sana. Setelah itu bangun dari ruku menuju iktidal, takbir kita. Dulu awalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa menggunakan sambil menurunkan Nabi? Di saat Nabi melakukan sholat asar, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq merasa ingin melakukan sholat berjamaah dengan Nabi, merasa sedih, dianggap tertinggal. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari rumah sholat asar saya berjamaah dengan Rasul tinggal.
berada di rumah dalam keadaan sedih. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang selalu menjaga istiqomah sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau ketinggalan salat sedihnya luar biasa. Kalau kita orang berangkat, berangkat dari rumah dalam keadaan sedih, sampai ke masjid ternyata Nabi sedang mengangkat tangan takbir menuju ke ruku. Allahu Akbar. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq melihat di depan pintu masjid. Dulu masjidnya tidak ada berbentuk, makanan. Masuk, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan alhamdulillah masih bisa mendapatkan sholat bersama Nabi secara penuh. Datang langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ikuti Nabi. Nah, di saat ruku sebelum lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya Allah mendengarkan orang yang memuji. Dan katakan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di saat itu malaikat Jibril menyampaikan sami Allahu liman hamidah, bahwasanya Allah mendengarkan orang yang sedang memuji kepada Allah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Di saat beliau ingin bangun, yang tadinya Allahu Akbar diganti menjadi sami Allahu liman hamidah dalam rangka ta'ziman wa takriman kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq di saat mengikuti sholat berjamaah kepada Nabi dengan kecintaannya kepada Nabi. Di saat bangun, sami Allahu liman hamidah, berubah yang tadinya Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. Karena apa? Memuliakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Dan ada yang begini, ada yang begitu. Di saat ingin sujud, ya, Allahu Akbar. Sudah sampai ke? Saya ulangi. Coba. Tadi kan sudah disebut Allahu Akbar. Dan itu tidak sudah nempel baru doa subhana rabbiyal a'la. Sebab ada orang yang enggak ngerti ya bukan karena tidak pernah sana dari. Jadi Allah ada yang ngomong Allahu Akbar masih sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya sudah berarti di dalam sujud membaca takbir dan membaca subhana rabbiyal a'la. Padahal itu takbir adalah takbir intikal, takbir dalam rangka untuk menunjukkan perpindahan satu gerakan ke gerakan yang maka sudah selesai sujud baru doa sujud. Nah ini perlu diambil. Allahu Akbar. Nah baru kita tempel ke mata, baru doa sujud. Setelah itu tempat keempat bangun dari tasawuf awal, mengangkat kedua. Caranya harus perhatikan. Sebelum bangun, tangan ini diletakkan ke lantai. Baru kaki sempurna pada mata. Itu A. Allahu Akbar. Barnya sudah selesai. Harus pas. Ini dulu. Saya ulangi. Maka jadi imam harus satu. Allahu Akbar. Ini semua. Maka ambil tata cara sholat dari dulu. Kadang ada orang yang sudah begini baru Akbar. Jadi Allahu Akbar. Kenapa bangun dari sujud dari tasawuf awal ucapnya Allahu Akbar? Setiap gerakan
bangun dari duduk. Kalau Allah nggak bisa bangunin, nggak bakal bisa. Makanya bukti Allah hadirkan dalam hati. Di saat setiap gerakan itu Allah berada bersama kita, hadir. Sampai-sampai gerakan pun yang kita lakukan, kekuatan yang kita lakukan itu dari Allah. Allah dari mulai kita bangun nyebutnya Allah. Coba kalau Allah nggak bisa bangun, baru bangun nggak bisa. Maka Allah bangun sempurna dari Allah. Bukan dari kita. Kita makanya ada bukan. Kita bukan dari Allah. Maka setiap gerakan kita harus paham. Maka al-wudu ayat lama ayat pun mengetahui, memahami, mengerti tentang apa yang diucapkan, dan apa yang di setiap sholat itu semua ada rahasia. Ruku sampai ruku antara dua sujud, kenapa tangannya seperti ini? Maka ada caranya. Nggak boleh tangannya dilebarin, nggak boleh ditunjukin, apalagi ngepel. Tapi tangan itu sesederhana mungkin, tidak memaksakan diri untuk melebar dan lutut, tapi sederhana. Dan tangannya menghadap ke arah kiblat. Seperti apa maksudnya? Wala yaf'alu, apa yang melakukan? Bahwasanya ini adalah tanda untuk penghormatan berada orang ataupun zat yang lain. Bapak kalau hadir sowan sama dia, sama raja, duduknya seperti ini. Ini tanda bahwa kita di hadapan Allah untuk merendah. Hadapan di saat kita tasawuf beda. Tangannya seperti ini, tangan kanan full. Sananya bisa ambil ke sana tangan kanan yang kepal telunjuknya dikeluarkan tapi menutup ke bawah. Ini saran ini saya ambil dari rujukan. Jadi jempolnya di bawah, si telunjuk ke bawah. Di saat membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, pandangan mata menuju ke arah telunjuk. Fokus pada bukan lihat telunjuknya, isyarat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Kenapa dilihat telunjuk bukan jempol? Bukan begini. Kenapa telunjuk? Harus mana? Ayat apa yang kita lakukan sholat. Maka di dalam sholat ada asro. Kata Imam Al-Ghazali, asrorus rahasia. Kenapa telunjuk? Ternyata telunjuk itu memiliki syarat yang menyambung kepada hati. Ada syarat yang menuju ke hati sambungan. Kenapa dikata illallah? Hati ini meyakinkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Maka bapak-bapak kalau pernah yang itu dibutuhkan sakit juga. Dulu biasa. Minjem gelas satu kali ngomel-ngomel sampai nutup gelasnya mau dipegang tapi sakitnya ada di sini. Sebab apa? Telunjuk ini ada sensor yang menyambung ke dalam. Ini rahasia sholat. Kalau ditunjuk sakit di sini. Ya beda. Kalau ditunjuk sama dia. Bukan karena minjem gelasnya itu, karena telunjuknya ini. Gelasnya saya hati Pak, tapi saya sakit hati. Kenapa? Dia menunjuk saja. Maka telunjuk kita hati. Kalau orang yang mempunyai kekuasaan gampang nunjuk, orang kalau sering tunjuk meskipun tunjuk kekuasaan tinggi, tunjuk tapi sakit. Maka Nabi kamu ini. Tapi bisa senyum. Pemimpinnya bukan karena
Banyak orang yang takutnya dengan menunjuk. Maka di dalam sholat kita asal. Nah, bangun dari rukuk kedua sujud. Allahu Akbar. Yakinkan kekuatan yang kita lakukan di salat sholat adalah dari Allah. Maka sholatnya kita bersama Allah. Bukan bersama diri kita yang kuat, yang muda, yang masih bisa bergerak, bukan. Tapi bersama Allah. Semuanya dari Allah. Kenapa kalau saya singgung? Karena berkaitan dengan sholat. Orang sebelum sholat tadi harus khusyuk waktu duduk. Bagaimana sholat?